Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002301. Nah, pada kali ini ketemu di praktikum kelima Fiskes, yaitu masih sama dengan pembahasan biolistrik, tetapi biolistrik yang dibahas yaitu sel saraf dan jantung. Apa sih saraf itu? Dari sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya ada berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Nah, untuk pengertian dari sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Untuk struktur dari sel saraf yang pertama ada badan sel atau soma, dendrit, akson. Nah, untuk fungsi sel saraf sendiri, yang pertama ada pengantar sinyal listrik, yang kedua integritas informasi, yang ketiga adalah pengendalian gerak. Nah, dari fungsi tersebut ada beberapa jenis juga dari sel saraf. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron penghubung atau interneuron. Sistem saraf pada manusia itu dibedakan menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di sistem saraf pusat itu ada otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Sedangkan di sistem saraf tepi terdapat sistem saraf somatik, sistem saraf otonom, dan selain itu juga berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf juga di sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, untuk fungsi sistem saraf sendiri, yang pertama fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yang kedua fungsi motorik untuk mengendalikan gerak tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengarkan, dan merasakan. Lalu ada fungsi sistem kardiovaskuler dan pernafasan seperti detak jantung dan laju pernafasan. Lalu ada respon terhadap ancaman seperti stres dan rasa nyeri. Lalu menjalankan fungsi pencernaan, lalu mempengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin, lalu mempengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti proses tidur, proses penyembuhan, dan penuaan. Lalu mempengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Untuk poin yang selanjutnya ada mekanisme dari depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Nah, yang pertama ada mekanisme dari depolarisasi. Apa sih depolarisasi? Depolarisasi adalah proses di mana potensial membran sel menjadi lebih positif dari nilai resting potensialnya. Mekanisme depolarisasi dapat terjadi melalui beberapa cara, tergantung pada jenis sel dan stimulus yang diterimanya. Salah satu mekanismenya yaitu melalui aliran ion positif seperti natrium Na+ atau kalsium Ca2+ ke dalam sel melalui saluran ion yang terbuka atau diaktifasi, dapat disebabkan oleh berbagai stimulus seperti sinyal listrik atau neurotransmitter yang merangsang sel. Depolarisasi juga bisa melalui penghambatan aliran ion negatif seperti klorida atau Cl- keluar dari sel. Nah, yang kedua ada mekanisme dari repolarisasi potensial aksi. Mekanismenya melibatkan beberapa proses yang terjadi setelah puncak depolarisasi pada potensial aksi neuron atau sel otot. Melibatkan penutupan saluran ion sodium atau Na+ yang diaktifkan oleh tegangan dan pembukaan saluran ion kalium atau K+ yang menyebabkan keluarnya K+ dari dalam sel. Selain itu, ada juga penurunan permeabilitas membran terhadap ion sodium dan potensial membran yang kembali menuju nilai renggang yang lebih negatif, yang disebut potensial membran istirahat. Proses ini memungkinkan sel untuk bersiap kembali untuk potensial aksi berikutnya. Lalu yang ketiga ada mekanisme perambatan potensial aksi, yaitu melibatkan serangkaian peristiwa yang terjadi saat potensial aksi menyebar melalui neuron atau serat otot.
Proses ini dimulai dengan depolarisasi lokal di ujung sel yang memicu pembukaan saluran ion sodium atau Na+, yang menyebabkan masuknya Na+ dan depolarisasi membran di sekitarnya. Depolarisasi ini kemudian merangsang pembukaan saluran ion sodium di daerah sekitarnya, menciptakan gelombang depolarisasi yang bergerak melalui sel dengan cara yang berulang. Proses ini terus berlanjut hingga potensial aksi mencapai ujung sel dan merangsang pelepasan neurotransmitter di sinapsis atau kontraksi otot di serat otot. Untuk poin yang selanjutnya ada mekanisme dari sinyal listrik dari otot. Mekanisme sinyal listrik dari otot melibatkan serangkaian proses kompleks yang disebut potensial aksi. Jadi mekanisme sinyal listrik dari otot itu hampir sama dengan potensial aksi. Ketika otot menerima sinyal dari sistem saraf, neurotransmitter dilepaskan dan mengaktifkan potensial aksi di sel-sel otot, menyebabkan ion tertentu seperti natrium, kalium itu bergerak melintasi membran sel, menghasilkan perubahan potensial listrik yang menyebabkan kontraksi otot. Proses ini diatur oleh perubahan konsentrasi ion di dalam dan di sekitar sel otot. Yang selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme sinyal listrik dari jantung dikendalikan oleh serangkaian struktur spesifik yang menghasilkan dan mengatur impuls listrik. Dimulai dari nodus sinoatrial atau SA di atrium yang bertindak sebagai pacemaker alami jantung. SA node menghasilkan sinyal listrik secara spontan yang kemudian menyebar melalui atrium, merangsang kontraksi mereka. Selanjutnya, sinyal listrik mencapai nodus atrioventrikular atau AV, di mana terjadi penundaan alami, memungkinkan atrium sepenuhnya mengosongkan darah ke dalam ventrikel sebelum kontraksi ventrikel dimulai. Dari AV node, sinyal listrik menyebar melalui serat konduktif jantung seperti bundle His, cabang kanan dan kiri, dan serat Purkinje, menyebabkan kontraksi koordinasi ventrikel. Proses ini menghasilkan denyut jantung yang teratur dan efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Poin yang selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saat lengkung refleks saraf. Yang pertama ada intensitas stimulus, yaitu intensitas stimulus yang diterima oleh saraf dapat mempengaruhi laju kelistrikan. Semakin kuat stimulusnya, semakin cepat impuls saraf diteruskan. Lalu yang kedua ada diameter serat saraf, yaitu serat saraf yang lebih besar memiliki kecepatan transmisi yang lebih cepat dibandingkan dengan serat yang lebih kecil. Hal ini karena serat yang lebih besar memiliki banyak ruang untuk mengantarkan impuls listrik. Lalu yang ketiga ada temperatur. Suhu lingkungan atau suhu tubuh dapat mempengaruhi kelistrikan saraf. Pada suhu yang lebih tinggi, laju konduksi saraf biasanya lebih cepat daripada suhu yang lebih rendah. Lalu yang keempat ada kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis individu juga dapat mempengaruhi laju kelistrikan saraf, misalnya kadar ion tertentu di sekitar saraf seperti ion kalsium dan kalium dapat mempengaruhi kemampuan saraf untuk mengantarkan impuls dengan efisien. Nah, ada skema tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada gerak biasa dan gerak refleks. Nah, ini untuk gerak biasa itu dari rangsangan, lalu ke reseptor, lalu dari reseptor ke neuron sensorik, lalu ke pusat saraf, lalu ke neuron motorik, lalu ke elektor, baru ada gerakan. Nah, untuk yang gerak refleks itu ada rangsangan, masih sama, lalu reseptor, neuron sensorik, konektor. Di konektor itu ada otak atau sumsum tulang belakang, lalu ada neuron motorik, efektor, lalu baru ke gerakan. Selanjutnya ada morfologi dari jantung. Jantung adalah bagian dari organ vital di dalam tubuh manusia. Organ jantung terletak di sisi kiri tubuh, tepatnya di bagian rongga tengah dada. Organ ini berperan penting dalam proses pengedaran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh.
Nah, untuk fungsi jantung sendiri yaitu memompa darah yang kayak oksigen dan nutrisi, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh termasuk sel-sel organ dan jaringan tubuh. Namun, tak hanya itu, jantung juga berfungsi memompa produk hasil metabolisme tubuh atau limbah dan karbon dioksida ke paru-paru untuk melakukan pertukaran dengan oksigen. Dalam menjalankan tugasnya, jantung melibatkan 4 ruang utama di dalam mekanisme kerjanya. Keempat itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Untuk serambi kanan berperan sebagai penerima darah kotor, kemudian dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya ada bilik kanan akan memompa darah kotor tersebut itu darah yang mengandung sedikit oksigen. Lalu akan diteruskan ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas di alveolus dan mengisi pembuluh darah kapiler dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian darah yang kaya oksigen tersebut akan dialirkan ke serambi kiri. Setelah melewati serambi kiri, darah akan menuju bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh darah aorta, itulah cara kerja sistem peredaran darah manusia yang berulang tiap harinya. Fungsi ini yang membuat jantung menjadi organ vital di dalam tubuh. Nah, untuk bagian-bagian dalam jantung itu terdiri dari dinding jantung, ruang jantung, katup jantung, pembuluh darah, dan sistem konduksi listrik. Selanjutnya, apa sih konduksi jantung itu? Jadi, sistem konduksi jantung adalah sistem yang terbentuk dari sekelompok sel-sel dan nodus yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada sinoatrial node, yang kedua ada atrioventricular node, yang ketiga ada atrioventricular bundle atau bundle of His, yang keempat ada Purkinje fibers. Jadi sistem konduksi jantung adalah bagian jantung yang berfungsi menghasilkan impuls atau sinyal listrik dan bertanggung jawab atas detak jantung untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Ada perbedaan dari otot jantung. Jadi ada beberapa otot. Yang pertama ada otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada otot polos, untuk letaknya di dinding lambung, usus, dan organ dalam lain kecuali jantung. Jumlah intinya banyak, bentuknya gelendong, strukturnya bergaris, tipe kerjanya volunteer. Jadi nanti saya tambahkan gambar juga di sini. Yang kedua ada otot lurik, letaknya melekat pada rangka, jumlah intinya 1, bentuknya silindris memanjang, untuk strukturnya polos, tipe kerjanya involunteer. Lalu yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama letaknya di jantung, jumlah intinya masih sama otot lurik, yaitu 1, bentuknya silindris bercabang, strukturnya bergaris, tipe kerjanya involunteer. Penjelasan saya tentang biolistrik di sel saraf dan jantung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat bertemu di praktikum Fiskes yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.